Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Catur, Pak Aziz, dan Bu Wera. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Untuk yang menjadi coach adalah Pak Catur, kemudian yang menjadi coachingnya Pak Aziz. Kemudian sebagai pengamat saya Dinastin sama Ibu Wera. Nah, untuk pelaksanaan coaching nanti, apakah Pak Catur sama Mas Aziz, Pak Aziz sudah siap? Sudah Pak, sudah Ibu. Siap Ibu. Siap nggih. Kesiapan apa yang sudah dilakukan Pak untuk melakukan coaching saat ini? Saya sudah mempersiapkan ini kaitannya dengan alur cerita Ibu. Berarti alur ceritanya sudah siap ya Pak? Sudah siap. Oke. Jangan lupa juga nanti pada pelaksanaan coaching kompetensi coach harus diingat bahwa kompetensinya adalah yang pertama presence, itu kehadiran penuh. Jadi nanti antara coach dan coach itu hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu nggih Pak. Nanti untuk refleksinya nanti akan dibantu Bu Wera. Saya kira praktek coachingnya bisa dimulai. Monggo Pak Catur dan Pak Aziz. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Catur. Bagaimana kabarnya Pak Aziz? Sehat? Hari ini sehat, bahagia Pak. Bagus sekali ya, kayaknya ceria ini. Ya, mungkin ya Pak Aziz sudah tahu lah ya, kita mau ngobrol ini, mau cerita-cerita lah ya, curhat. Mungkin Pak Aziz mau apa yang diceritakan pasti paham lah ya, bahwa untuk tujuan pertemuan hari ini itu apa kira-kira Pak Aziz? Yang pasti tadi ya cerita-cerita mungkin ya Pak ya, karena mungkin beberapa hari kemarin karena memang posisi pembelajaran itu ada perubahan jadwal Pak di kita di SMK begitu. Yang semula itu terjadwal campur nih, terus acak gitu, yang kemudian sekarang diganti blok Pak, begitu Pak. Oh ya, ini Pak Aziz ada permasalahan kaitannya dengan pembelajaran ini. Ya, menurut Pak Aziz, masalah itu yang membuat Pak Aziz itu terpikirkan sampai sekarang sehingga mungkin curhat dengan saya, cerita dengan saya itu karena apa Pak? Yang menjadi pemikiran, menjadi masalah bagi Pak Aziz ini. Oke Pak, dari jadwal yang tadi blok, kemudian saya merasakan karena kebetulan saya juga ngajarnya itu sedikit banyak, lebih banyak ke teori begitu. Akhirnya satu hari itu bisa diambil full dengan mata pelajaran saya. Itu efek dari jadwal blok. Kemudian dalam satu hari itu mendapati siswa yang bisa dikatakan motivasi untuk belajarnya itu sedikit turun begitu Pak. Mungkin entah itu di pertengahan hari atau mungkin ya di pertengahan hari sampai ke jam terakhir lah, seperti itu Pak. Oh iya, kalau boleh tahu Pak Aziz mengajar mapel apa ya Pak? Saya mengajar PKDK Pak, produk kreatif dan kewirausahaan. Oh ya, satu minggunya berapa jam Pak? Totalnya kita berarti ada 8 berarti 16 Pak. 16 dalam satu minggu. 16 jam. Wah, luar biasa. Iya. Ya tadi ya masalah motivasi siswa ya turun itu memang jadi permasalahan yang memang jadi apa ya, harus ditemukan solusinya ini Pak. Ya kaitannya dengan Pak. Masalah ini mungkin ada hambatan ini Pak dari Pak Aziz sendiri.
untuk tadi supaya siswa itu motivasinya tidak turun itu bagaimana Pak dengan tadi masalah yang tadi diceritakan Pak? Oh iya, mungkin sih bagaimana menstabilkan ya nilai semangat begitu, dan mungkin juga konten yang bervariatif dengan model atau metode yang bervariatif dengan kontennya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Artinya lebih ke guru bagaimana mensiasati semuanya ya, berarti ya membagi, mungkin seperti itu apa ya Pak? Oh iya, ini kalau menurut Pak Aziz sendiri itu motivasi siswa itu ya dirasakan dengan sistem jadwal blok ini, itu kalau menurut dari nilai 1 sampai 10 itu motivasi siswa dengan yang permasalahan tadi penjadwalannya dengan blok tadi yang 1 minggu banyak sekali itu skalanya itu motivasi anak itu berapa itu Pak nilainya Pak 1 sampai 10 kira-kira? Kalau mungkin sudah berjalan. sebelum jadwal blok mungkin 8 sampai 9 apa ya Pak? Nah sekarang ketika efek di jam blok itu akhirnya mungkin bisa 5, 6, 7 lah, 5, 6 atau ya mungkin 6 lah, mungkin 6 Pak, dengan skala 0 sampai 10 gitu. Ini berarti kan memang ada kendala ini, ada hambatan yang memang harus dicarikan solusinya ini. Iya. Ya betul sekali ini. Iya, Pak. Saya yakin Pak Aziz juga lagi mencari-cari ini bahwa ketika anak motivasinya turun ini kan juga efeknya ke nilai, ke hasil pembelajaran. Saya yakin juga berefek gitu Pak. Mungkin ada rencana aksi yang di sini juga sekaligus solusi dari Pak Aziz sendiri yang mungkin ya bisa tadi lah, bisa motivasi siswa bisa meningkat itu Pak, gimana Pak kira-kira Pak? Ya Pak. Yang mungkin saya pahami kan bagaimana menstabilkan gitu Pak. Ya. Mungkin ada grafik begitu, grafik awal-awal mungkin semangat terus kemudian turun lah, bagaimana itu mengembalikan. Salah satunya mungkin ada ice breaking apa ya Pak ya, bisa ice breaking sama mungkin bisa coba kita keluar kelas bisa untuk pengamatan, atau mungkin kita bisa membuat model dengan basis project apa ya Pak ya kalau nggak salah. Sementara ini kan memang masih di problem lah dan fokus pada discovery begitu Pak, sehingga mungkin model pembelajaran pun harus benar-benar bisa disesuaikan dengan berbasis project begitu. Oh, iya. Jadi penggantian pada model pembelajaran dan model pendekatan juga. Nah ini dari Pak Aziz ini luar biasa idenya ini Pak. Mungkin ini juga bisa ditularkan dengan rekan guru yang lain. Ada MGP di sini ya Pak yang mengajar mapelnya sama? Ada. Nah, ini juga penting ini karena motivasi turun ini saya yakin tidak hanya Pak Aziz ini yang mengalami, termasuk guru yang lain. Nah itu tadi idenya bagus, itu solusi untuk rencana aksi ke depan. Kira-kira ada rencana untuk tadi merangkul rekan guru yang semapel itu Pak, ada mungkin rencana itu supaya nanti motivasinya itu tidak hanya siswa yang diajar saja tapi juga guru lain Pak mungkin. Ada itu Pak, ada. Kalau untuk dengan guru yang ya gimana Pak? Kalau dengan guru yang lain mungkin hanya sharingnya ke guru normatif adaptif gitu Pak. Itu pun sama. Artinya trouble-nya, permasalahannya itu kok jadi sama juga dengan jadwalnya yang panjang begitu. Terus kemudian materinya terfokuskan kepada teori Pak, sehingga titik kesulitannya ya bagaimana mengkondisikan suasana kelas atau suasana murid supaya tetap semangat begitu Pak dan termotivasi. Kalau sharing yang ada ya hanya sebatas sharing saja, sharing obrolan santai begitu Pak. Bagaimana mensiasati dan lain sebagainya, seperti itu. Nah ini tadi bagus sekali itu ide dari Pak Aziz yang juga sebenarnya bisa menginspirasi rekan yang lain walaupun lintas mapel tidak masalah. Tadi contoh ice breaking diperbanyak itu juga bagus sekali. Ini juga
jarang lah guru-guru yang berpikir sampai sejauh itu. Ini solusi juga ya. Nah, kemudian kira-kira ada jangka waktu Pak untuk tadi strategi dari Pak Aziz sendiri, jangka waktu bagaimana meningkatkan motivasi yang turun tadi, mungkin dalam 1 tahun ini bisa meningkatkan tadi skalanya gitu. Kira-kira butuh jangka waktu berapa lama Pak? Mungkin strategi dari Pak Aziz. Oke. Kebetulan ini memang penilaian akhir semester nggih Pak nggih. Kita terlihat nanti di nilainya bagaimana. Terus kemudian dari situ kita benar-benar kita evaluasi, dan ketika mau memulainya barangkali memang mulai di semester 2 begitu Pak. Di bulan Januari, nanti mungkin di pertengahan dalam prosesnya juga kita tetap terus mengevaluasi. Barangkali seperti itu apa ya Pak ya? Ya, untuk ketingkatan atas Pak sudah pernah menceritakan ini ke pihak kurikulum begitu Pak, atau mungkin stakeholder yang lain gitu kaitannya permasalahan ini, karena ini saya yakin juga dirasakan oleh guru yang lain Pak. Sudah pernah belum Pak? Kalau ke kurikulum dan ke atas itu belum Pak. Saya hanya fokus pada guru yang mengajar kelas tersebut dan juga guru yang mungkin didominasi oleh normatif adaptif begitu Pak. Ya, oke. Ya, yang jelas ini sebenarnya dari Pak Aziz sendiri sudah menemukan rencana ini untuk kaitannya dengan solusi masalah tadi. Hanya mungkin ya memang tidak bisa kemudian semudah membalikkan tangan, ada proses tadi, ada jangka waktu yang ternyata Pak Aziz juga sudah mulai merencanakan itu. Kira-kira yang dibutuhkan Pak Aziz, maksudnya peran atau daya dukung yang lain supaya rencana atau ide Pak Aziz tadi dalam meningkatkan motivasi itu bisa cepat tercapai, itu kira-kira yang banyak berperan itu siapa, atau mungkin membutuhkan dukungan berbagai pihak gitu Pak? Ya, satu hal sih mungkin pasti dari kurikulum bagaimana menampung permasalahan ini juga. Barangkali nanti kita juga bisa mengkomunikasikan ke kurikulum. Terus kemudian mengkolaborasikan ya antara mapel produktif juga dengan normatif adaptif, di mana nantinya itu ada sisi pemerataan apa ya istilahnya ya, pemerataan kompetensi pada siswa yang mengerucutnya nantinya itu juga terhubung dengan jurusannya begitu Pak. Nah, ya. Kemudian ini Pak, jadi kolaborasi jurusan, kurikulum dan guru yang memang mengajar Pak di kelas tersebut. Ya, ini biasanya juga ada hambatan ini ketika kolaborasi, ini ide bagus sekali. Ketika Pak Aziz itu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, itu kemungkinan ada hambatan yang terjadi begitu. Kira-kira hambatannya apa itu supaya bisa mengajak rekan guru yang lain supaya selaras dengan ide dari Pak Aziz sendiri? Oke, jelas sih ada Pak. Mungkin penolakan mungkin bisa Pak, karena beda pandangan begitu, dan mungkin beda target juga ya Pak ya. Kalau didominasi pada produktif kan memang banyak praktek Pak. Jadi mungkin kan memang meminta blok itu supaya diterapkan, salah satunya kan dari dilatar belakangi oleh kebutuhan produktif begitu Pak. Cuma efeknya salah satunya kan ke normatif adaptif seperti itu Pak. Ya, ini komitmen dari Pak Anto ini untuk meningkatkan ya motivasi siswa yang turun luar biasa. Ya, yang jelas komitmen ini kan juga harus ibaratnya harus didukung siswa juga Pak. Kira-kira Pak ini supaya bisa enjoy lah, bisa menikmati pembelajaran dengan baik, itu mungkin ada strategi yang menjadi komitmen. Ini kan punya komitmen untuk merubah ya siswa yang tadinya turun itu ingin meningkat begitu ya. Ini dalam menyampaikan ke siswa supaya sama-sama berjalan dengan baik. Ya, dari evaluasi mungkin bisa disampaikan ya Pak ya, disampaikan ke siswa begitu. Nanti dari siswa kita coba
telaah bersama apa permasalahan, apa kendala dan lain sebagainya. Lalu kemudian ke siswa juga mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Sesimpel itu Pak untuk bisa kita sampaikan. Terus kemudian mengenai strategi sebagai seorang guru ya nanti itu sudah menjadi urusan guru saja Pak, bagaimana mengelola kelas tersebut. Jadi yang jelas ya juga minta kerjasama yang lebih sih kepada siswa. Mungkin seperti itu Pak. Oh, ini. Oke. Dari percakapan ini ya, dari apa yang sudah Pak Aziz ceritakan ini luar biasa nih Pak Aziz. Untuk Pak Aziz sendiri ini sosok guru yang luar biasa sebenarnya, karena harus bisa mengatur supaya anak itu termotivasi, apalagi kalau kondisinya siang ini. Ini paling tidak peduli dengan siswa, tidak membiarkan, karena mungkin guru yang lain ada yang penting sudah mengajar sesuai tanggung jawab gitulah. Ini Pak Aziz tidak hanya masalah yang penting mengajar saja, tapi ada ide bagaimana motivasi siswa yang tadinya turun bisa meningkat kembali. Ini tadi yang sudah disampaikan, bahwa bahkan bisa mengajak rekan guru yang lain, walaupun mungkin tanda kutip tadi ada hambatan, tapi saya yakin ya dengan semangat komitmen Pak Aziz sendiri dalam berusaha meningkatkan motivasi yang turun ini, insya Allah mereka pun ya rekan guru yang lain akan meniru apa yang dilakukan oleh Pak Aziz itu sendiri. Dari tadi cerita dari Pak Aziz sendiri, mungkin setelah cerita ini bagaimana perasaan Pak Aziz, kaitannya tadi sudah cerita dengan saya, mungkin karena sudah menemukan ide yang bagus sebenarnya tadi. Bagaimana Pak Aziz? Ya, satu sisi mungkin jadi lebih terbagi apa ya Pak ya, terbagi apa yang mungkin saya rasakan, dan mungkin juga meneguhkan Pak, ketika memang itu adalah solusi yang bisa didukung begitu dan bisa menjadi referensi untuk dilakukan, itu pun kan menjadi semakin yakin untuk bisa melaksanakan nanti di semester 2 begitu Pak. Salah satunya adalah itu. Ya, oke. Ya intinya dengan cerita ini ya Pak Aziz sudah mau bercerita ini, saya juga berterima kasih nih. Jadi ini juga jadi inspirasi saya bahwa guru tidak asal mengajar, tapi juga berpikir kaitannya tadi dengan meningkatkan motivasi siswa yang tadinya turun untuk meningkat, dengan tadi ide-ide dari Pak Aziz sendiri ya, yang luar biasa, bisa menginspirasi juga. Untuk proses coaching ini ya, intinya ya saya juga dapat ilmu dari Pak Aziz kaitannya permasalahan pembelajaran yang ini juga kita seprofesi sama-sama guru, jadi ya semua orang pasti punya permasalahan, hanya bagaimana kita menyikapi, dan ternyata juga bisa menemukan solusi dengan tadi digali ya, dengan proses tadi ada alutirta ya, alutirta dari tadi yang Pak Aziz sampaikan ya, kaitannya tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab tadi sudah Pak Aziz sampaikan dengan luar biasa. Ya, untuk kesempatan hari ini, proses coaching ini cukup sekian saja ya, kita akhiri. Terima kasih kerjasamanya ini Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Catur dan Pak Aziz untuk praktek coachingnya menggunakan alutirta ya. Jadi saya perhatikan dari tahap-tahapannya, alutirtanya sudah bagus ya, sudah mengalir dengan baik. Untuk tujuan dari alutirtanya sudah jelas, bagus, dan pemaparannya juga bagus. Untuk identifikasinya antara coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coachnya ya, terus coachnya memberikan umpan baik dengan
bagus juga untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, itu sudah bagus. Terus untuk tahap ketiganya yaitu rencana aksinya. Rencana aksinya itu berjalan dengan baik. Coach bisa membuat coachingnya mengutarakan rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Itu untuk rencana aksi yang sudah terungkapkan. Terus untuk tahap berikutnya yaitu tanggung jawab. Untuk tanggung jawabnya yang disampaikan oleh coach yaitu komitmen apa yang akan dilakukan itu tersampaikan dengan baik untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, itu refleksi dari saya untuk praktek coaching antara Pak Catur dan Pak Aziz. Terus untuk saya ada pertanyaan satu, ya, kaitannya dengan kompetensi dari coaching yaitu untuk bagaimana mengkondisikan antara coach dan coaching itu bisa hadir sepenuhnya dalam praktek coaching. Tadi untuk kehadiran penuh sudah sangat bagus. Jadi saya ingin bertanya untuk kompetensi itu bagaimana bisa hadir sepenuhnya dalam praktek coaching. Monggo silakan Pak Aziz maupun Pak Catur sebagai coach-nya dan Pak Aziz sebagai coach-nya. Ya, terima kasih Bu Wera bahwa kompetensi ya tadi supaya fokus itu dengan tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, kemudian juga aktif mendengarkan ya, dengan tadi juga kehadirannya. Kemudian ini mungkin saya juga butuh refleksi dari Bu Wera ya, kaitannya dengan mungkin ketika tadi percakapan ini mungkin dalam saya bercakap tadi dengan Pak Aziz ya, saya sebagai coach dengan Pak Aziz sebagai coach itu sudah berjalan dengan baik, hanya ya kadang memang terbentur waktu, jadi kita tidak bisa secara luas waktunya karena memang ya kesibukan yang pertama. Kemudian juga ada hal-hal yang memang tidak bisa ya, kayak saya sebagai coach tidak bisa kemudian memberikan solusi dari saya pribadi, padahal ternyata solusi yang terbaik malah dari Pak Aziz sebagai coach ini, ternyata itu yang malah paling tepat karena yang melakukan itu justru Pak Aziz sebagai coach. Saya hanya sebagai pendengar yang hanya bisa menggali ini. Jadi ternyata tadi yang diberikan oleh saya, solusi yang diberikan oleh saya itu malah justru kalau menurut saya kurang pas, malah lebih pas solusi yang digali dari coach dari Pak Aziz itu sendiri. Kemudian menurut saya juga ini Pak Bu Wera, kaitannya dengan saya tadi merefleksi diri bahwa saya harus memilih pertanyaan yang pas ini. Pertanyaan yang pas yang saya harus sampaikan kepada Pak Aziz sebagai coach. Ya karena permasalahannya ini lumayan rumit begitu kalau menurut saya. Ya apalagi berbeda mapel dengan saya ini. Ini saya sendiri harus sebagai coach harus memilih pertanyaan yang tepat, yang selaras dengan tadi alur Tirta. Kemudian refleksi saya sendiri juga kaitannya dengan kehadiran penuh tadi. Jadi saya harus fokus bagaimana mendengarkan, perhatikan Pak Aziz sebagai coach dalam menggali solusi, kemudian saya memberikan penekanan gitu. Ternyata ya pemahaman saya ya dengan apa yang dirasakan Pak Aziz ini cepat terserap ini karena fokus gitu. Jadi permasalahan dari Pak Aziz ini sebenarnya itu pun sering dirasakan oleh guru yang lain, hanya mungkin guru yang lain ya santai saja. Kalau Pak Aziz di sini ingin berusaha mencari solusi yang terbaik begitu ya. Kemudian
refleksi yang lain yang saya lakukan ini untuk tadi mencoba praktik coaching, bahwa saya juga menggunakan teknik stop ya, kemudian berusaha memperbaiki ya kaitannya dengan apa yang saya tanyakan, itu saya buat lebih tenang begitu, karena ketika saya menanyakan hal-hal yang mungkin kurang sependapat dengan Kunci atau Pak Aziz, mungkin ya jadi malah suasana tidak nyaman lagi. Kalau tadi relax enak gitu, Pak Aziz juga ternyata juga enjoy dalam menjawab apa yang saya tanyakan. Itu refleksi yang saya rasakan tadi ya, jadi enak, jadi kayak justru malah jadi walaupun sama-sama profesi guru tapi kayak sedang bercerita sebagai teman akrab gitu, jadi santai kayak tidak di kantor gitu, tapi sebagai teman begitu yang ingin sama-sama mendengarkan cerita begitu kaitannya permasalahan yang dihadapi oleh Kunci tadi. Itu Bu Wera kaitannya refleksi yang saya rasakan tadi. Ya. Terima kasih Pak Catur untuk juga itu jadi masukan buat kita ya. Silakan untuk Pak Aziz mungkin sebagai coachingnya ada masukan tentang apa ya? Oke, siap. Dalam praktek coaching. Monggo. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Oke. Pastinya hampir sama dengan Pak Catur, di mana tetap fokus. Cuma mungkin lebih santai ya, lebih santai di sini lebih karena fokusnya nanti di pertanyaan begitu sih. Apa yang memang real terjadi itu yang memang kita sampaikan begitu. Jadi masalahnya memang real dan terjadi juga, dan ini menjadi gagasan-gagasan kita untuk menentukan solusi-solusi yang baik, terutama yang kita fokuskan kepada para murid. Begitu mungkin seperti itu. Oh iya, oke, terima kasih untuk pemaparannya Pak Aziz. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.